الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ثم صلاة وسلاما على رسول الله نبي الكريم محمد وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يقول الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kami berwasiat kepada para hadirin umumnya dan juga kepada diri kami pribadi khususnya. Mari sama-sama kita semua terus tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kita harus memperbanyak bekal di dunia ini, yaitu dengan bekal takwa untuk mengharap Allah nantinya. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu selama hidup di dunia, kata Allah dalam Quran. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah, yaitu al-imtithalu bi awamirihi wa jatinabu nawahihi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Begitu juga kita telah berusaha menjadi orang yang bertakwa, maka anak dan istri di rumah juga harus kita ajak menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, sholat sendiri, beribadah sendiri, beramal sendiri, tapi melupakan anak dan istri dan keluarga kita. Sebab Allah firmankan, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di siang hari yang berbahagia ini, di Jumat yang mulia ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya bersyukur terus kepada Allah. Tidak boleh lupa bersyukur kepada Allah yang Allah karuniakan iman, titipkan iman dalam jiwa kita, menjadi golongan orang-orang yang beriman di sisi Allah. Beribadah kepada Allah, bergerak hati kita untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas karunia Allah yang Allah titipkan iman dalam jiwa kita, di mana banyak halangan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan di hari Jumat yang mulia ini disegerakan waktu, diturunkan hujan, suasana dingin, maka banyak yang lalai dan banyak pula yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari akhirat kelak kita tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita
kita adalah Maulid Nabi, di mana di Jumat yang ini sudah masuk di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal adalah bulannya Nabi kita dilahirkan, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut ulama sejarah masyhur bahwa Nabi kita terlahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan oleh Allah, terlahir ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Rasulullah SAW hidup 63 tahun di Mekah maupun di Madinah. Tidak ada cacat celah dalam kehidupannya, karena Nabi kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan sahabat-sahabat menunjukkan kekagumannya kepada beliau. Jangankan sahabat, lawan maupun musuh segan menaruh hormat kepada Rasulullah SAW, baginda Nabi kita Muhammad. Lalu bagaimana seandainya Nabi kita hadir, hidup di hadapan kita sekarang? Apa perasaan kita jika Nabi kita Muhammad SAW sedang berada bersama kita? Maka begitu luar biasanya dalam perasaan kita, penuh dengan ketenangan dan ketenteraman, karena kehadiran beliau ke dunia ini dengan penuh akhlak yang mulia, bahkan menjadi rahmat bagi alamin, seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka yang menjadi rahmat itu adalah Muhammad. Yang menjadi rahmat itu diri Nabi Muhammad. Setelah dilahirkan Nabi kita diutus menjadi Rasul, maka Rasul Nabi kita Muhammad benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Walaupun sebagian ulama mufassir mengartikan Islam menjadi rahmatan lil alamin, namun pada hakikatnya Allah utus Nabi kita, maka diri Nabi Muhammad adalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di mana di beberapa kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat beliau berdakwah ke negeri Taif, penduduk negeri Taif beramai-ramai melempari Nabi, yang apabila Nabi tidak lari dari lemparan itu, Nabi bisa menjadi kerumunan masyarakat, dilempari hingga mati. Tapi Nabi kita lari dari kerumunan itu, lalu bernaung di tempat yang aman di bawah pohon kurma. Apa kata Jibril? Jibril menemui Nabi kita, apakah engkau sudi ya Rasul Muhammad, saya balikkan negeri Taif, saya balikkan yang atas menjadi ke bawah, saya tenggelamkan penduduknya. Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Sesungguhnya negeri Taif itu karena belum tahu apa yang saya sampaikan, maka biarkan mereka, anak cucu mereka akan tahu apa yang saya ajarkan, kata Nabi kita. Inilah membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan menjadi azab yang seandainya diiyakan oleh Nabi kita Muhammad, maka negeri Taif akan terbalik sampai sekarang, yang di atas menjadi ke bawah dan hancur seluruh penduduknya. Jemaah rahimakumullah, di kesempatan yang lain, ketika Nabi kita perang Uhud, terjadi kekalahan besar bagi kaum muslimin. Lebih dari 70 kaum muslimin karena depan mati syahid. Nabi kita berlari ke sebuah gua untuk berlindung dengan beberapa para sahabat. Namun Nabi kita kena batu lemparan hingga kepala beliau berdarah, gigi beliau copot, hingga sampai di gua beliau pingsan. Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Uhud.
Maka setelah beliau sadar, apa ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga yang memerangiku mendapatkan rahmat. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Padahal saat itu yang bernama Sufyan yang memimpin perang Uhud, memenangkan perang Uhud hingga beliau Nabi kita Muhammad SAW kalah, tapi beliau doakan akan mendapatkan rahmat sehingga tidak mendapatkan adab. Maka begitulah luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Sekalipun situasi genting perang, nyawa beliau terancam, tapi Nabi kita Muhammad SAW mendoakan mereka yang kufur agar mendapatkan rahmat masuk Islam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Makna lain dari Nabi kita Muhammad diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah rahmat bagi umatnya. Maka kita beruntung sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya menjadi rahmat bagi umatnya, ditangguhkan azab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirat kelak. Tidak ada yang disegerakan azab dengan kontak. Padahal sebelum umat Nabi Muhammad SAW banyak yang disegerakan azab. Umat Nabi Nuh diazab dengan banjir. Umat Nabi Lut diazab dengan dibalikkan negerinya. Umat Nabi Soleh diazab dengan diberikan suara pekikan yang mematikan. Umat Nabi Musa yang menentang beliau, Fir'aun laknatullah ditenggelamkan di Laut Merah. Qarun ditenggelamkan dihisap oleh bumi karena penentangan mereka kepada agama. Tapi umat Nabi Muhammad SAW yang kufur, yang maksiat, yang menentang agama ataupun yang fasik, tidak disegerakan adab, bahkan ditangguhkan hingga taubat ataupun hingga akhirat kelak baru diangkat. Maka inilah kelebihan umat Nabi kita Muhammad, diutusnya Nabi kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka sebelum adab itu tiba atas segala kesalahan dan dosa kita selama ini, kemaksiatan yang kita lakukan, kefasikan kita, kelalaian kita, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tobat kita nanti diterima Allah sebelum ditimpakan adab kepada kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di akhirat akan diberikan kesempatan kepada Nabi kita yang pertama kali memberikan syafaat kepada umat Muhammad pula duluan. Umat Nabi kita Muhammad terlebih dahulu mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertera dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, terdapat juga dalam kitab Ibnu Abi Jamrah nomor 13. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Yang paling terdahulu manusia yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak, kata Nabi kita, adalah yang banyak mengucapkan atau berkata la ilaha illallah, bersih murni dari hatinya atau dari dirinya. Ini menyatakan bahwa Nabi kita punya kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmatan lil alamin. Nabi kita diutus kepada dunia, bahkan di akhirat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Maka kita sebagai umat beliau yang telah diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi kita, membawa syariat kepada kita, mengajarkan sunnah kepada kita, menuntunkan akhlak yang baik kepada kita, maka terserah kita mengambil rahmat itu atau tidak. Maka apabila kita mengambil rahmat itu, mari kita amalkan syariah Nabi kita Muhammad SAW. Kita jalankan sunnah Nabi kita, kita tuntun contoh akhlak yang Nabi kita Muhammad SAW contohkan dalam kehidupannya kepada kita.
Jemaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itulah kita sebagai kaum muslimin, Nabi kita yang diutus menjadi basyirun wa nadhirun, membawa kabar gembira, yaitu kabar masuk surga bagi orang-orang beriman dan taat. Wa nadhirun, membawa kabar wanti-wanti, hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, dengan memberikan batasan-batasan agar tidak jatuh kepada maksiat maupun dosa. Maka mari kita segera menuju rahmatnya Allah, menuju basyirah atau kabar gembira yang beliau bawakan, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang-orang yang taat, mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirat zaman nantinya kekal abadi syariat Nabi kita, mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita telah menjadi umat beliau yang menjadi rahmatan lil alamin bagi kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi ibrah dan motivasi kepada kita umumnya dan juga kepada diri kami pribadi khususnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafur